Halo, assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Kembali lagi ya ke channel aku, Ilham Enjoy Official. Kenalin nih, aku namanya Alex teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu animasi pembelajaran. Simak videonya ya teman-teman. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum Alex memaparkan materi kita pada hari ini ya, Alex mau jelasin dulu nih apa itu animasi pembelajaran. Nah, mungkin sebagian teman-teman udah tahu ya apa animasi pembelajaran. Tapi di sini Alex mau jelasin lagi biar teman-teman yang belum tahu jadi tahu ya. Nah, adapun animasi pembelajaran merupakan kumpulan gambar bergerak dan suara berisikan materi pembelajaran dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang atraktif bagi peserta didik. Nah, itu merupakan pengertian dari animasi pembelajaran teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang akan Alex jelaskan. Nah, materi kita yaitu tentang mesin 4 tak teman-teman. Nah, mesin 4 tak itu merupakan mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Itu sebabnya disebut 4 tak, karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses teman-teman. 4 langkah tersebut diantaranya yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga atau langkah usaha, dan langkah buang. Nah, secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol dalam satu siklus pada mesin diesel atau mesin bensin. Nah, selanjutnya teman-teman, Alex akan menjelaskan tiap-tiap langkah yang sudah Alex sebutkan tadi. Nah, langkah yang pertama itu yaitu langkah hisap teman-teman. Nah, adapun proses dari langkah hisap yaitu ketika piston bergerak dari titik mati atas atau TMA menuju titik mati bawah atau TMB. Nah, di sini katup masuk terbuka teman-teman dan katup buang akan tertutup sehingga bahan bakar akan masuk ke silinder. Kruk as akan berputar 180 derajat dengan noken as berputar 90 derajat teman-teman. Selanjutnya, tekanan negatif piston menghisap kabut oleh karburator akan terhisap melalui intake port. Nah, adapun tujuan dari langkah hisap ini ialah agar kabut udara sampai bahan bakar dapat masuk ke dalam silinder mesin motor. Karena banyaknya jumlah bahan bakar yang terbakar dalam proses pembakaran dapat mempengaruhi produksi tenaga mesin teman-teman. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu langkah kompres. Nah, untuk prosesnya sendiri, ketika piston dari titik mati bawah teman-teman, atau TMB menuju titik mati atas atau TMA. Nah, posisi di sini katup masuk menutup teman-teman dan katup buang juga tertutup sehingga udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Nah, kruk as mencapai satu rotasi penuh 360 derajat dan noken as mencapai 180 derajat. Nah, adapun tujuan langkah ini ialah untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat bersenyawa. Rasio proses ini nantinya akan berhubungan erat dengan produksi tenaga pada mesin. Nah, kemudian langkah yang ketiga teman-teman yaitu langkah tenaga atau langkah usaha. Nah, prosesnya yaitu terjadinya ledakan di ruang bakar yang kemudian menyebabkan piston terlempar dari titik mati atas atau TMA menuju titik mati bawah atau TMB. Pada saat klep masuk tertutup menjelang akhir langkah klep buang mulai sedikit terbuang. Nah, dari proses itu terjadilah transformasi energi bolak-balik piston menjadi energi rotasi kruk as. Adapun putaran kruk as mencapai 540 derajat dan putaran noken as mencapai 270. Adapun tujuan dari langkah langkah usaha teman-teman
yaitu dimulai dengan menyalakan busi yang menyebabkan terbakarnya bahan bakar atau udara. Dalam proses ini, maka akan menyebabkan ledakan yang akan mendorong piston turun ke silinder bor. Gerakan linear tersebut diubah menjadi gerak rotasi oleh kruk as yang kemudian diteruskan menuju flywheel atau roda gila, teman-teman. Kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah buang, teman-teman. Nah, pada langkah ini katup buang akan terbuka dan katup masuk akan tertutup. Kemudian piston naik karena dorongan balik dari kruk as setelah proses pembakaran dilakukan. Nah, melalui exhaust valve, massa pembakaran tersebut akan didorong keluar oleh piston. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita akan membahas ciri-ciri motor 4 tak. Nah, yang pertama, ciri-ciri motor 4 tak yaitu menggunakan bahan bakar murni. Kemudian yang kedua, sistem pembuangan tidak keluar asap. Nah, jadi kalau motor 2 tak itu biasanya dari jalur pembuangan itu keluar asap ya, teman-teman. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu mesin menggunakan katup. Dan yang terakhir, tidak menggunakan oli samping. Adapun contoh motor 4 tak antara lain Honda CBR 250 RR, Yamaha MT-15, Honda Vario, Honda Beat, Yamaha NMAX 155, dan masih banyak lagi, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Baiklah, Alex mau ngundur diri dulu nih. Mohon maaf ya teman-teman jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. See you next time.